Tali Pocong. Bab 3. Teror hantu Sisaropa benar-benar keterlaluan. Tanpa kenal waktu, bahkan tanpa kenal tempat. Itu yang bikin gue ngambil keputusan buat ngembaliin tali pocong miliknya. Dengan bantuan Ki Dukun, gue berniat melaksanain ritualnya. Sadar, jalan ritual sesat yang gue ambil ternyata menyengsarakan hidup. Dingin semilir angin menusuk hingga menusuk tulang. Gue nyeruput kopi sambil duduk di balai-balai bambu sederhana. Warisan bapak. Seperti hari-hari sebelumnya, gue kagak pernah lupa nyicipin singkong rebus bikinan emak. Malam ini ada janji bersama Udin mau ke rumah Aki Dukun. Sejak kejadian heboh 2 malam lalu, terpaksa dengan berat hati gue nyeritain ikhwal munculnya hantu pocong Sisaropa. Udin sempat gak percaya. Beruntung setelah dijelasin gue mau insaf, si Udin langsung manggut-manggut kagak ngerti. Man, lu jadi kagak ke rumah Aki Dukun? Sapa Udin tiba-tiba ngagetin lamunan gue. Pakai ngegebuk punggung lagi. Ingin aja gue bales ngegebuk punggung dia balik. Tapi bukan di punggung, tapi di jidatnya yang lebar itu, yang seluas pantat penggorengan. Jadilah, masa gue mau terus-terusan diikutin hantunya Sisaropa? Malu gue, emang gue cowok apaan? Ya udah sana, cepetan ganti sarung lu sama celana yang rapi, kata Udin. Emang mau ke undangan? Pakai baju rapi segala, omel gue sambil masuk ke dalam rumah. Seperti yang direncanakan sebelumnya, gue bersama Udin berdua menuju ke rumah Ki Dukun. Jarak rumah gue antara rumah Tu Dukun lumayan jauh, ngelewatin kebun jati, sawah, semak belukar plus kuburan. Lengkap sudah. Sedang enak-enaknya jalan, dari kejauhan terlihat cahaya lampu motor. Semakin lama semakin dekat. Pengendaranya berboncengan. Gue amat-amatin, sepertinya gue kenal sama mereka. Lu Bang Jono kan? Sapa gue sambil memperhatikan laju motor itu. 2 orang pengendara motor itu langsung berhenti. Ternyata betul dia Jono. Lu Man, akhirnya ketemu juga lu. Gue udah dari tadi muter-muter nyariin. Untung ada tukang ojek yang tahu rumah lu, jawab Jono sambil nepuk-nepuk bahu gue. Jono jauh-jauh datang dari Jakarta dengan harapan bisa nemuin Ki Dukun supaya bisa ngasih dia jimat kebal. Polos gue nyertain resikonya. Nyuruh Jono mengurungkan niatnya. Udin pun kagak lupa akad bicara tentang munculnya pocong Sisaropa. Beruntung Jono paham dan ngerti. Karena telanjur datang ke desa, si Jono maksa ngikut ke rumah Ki Dukun. Pengen dapat penjelasan langsung dari mulut Ki Dukun sendiri. Setelah ngenalin Jono ke Udin, bertiga kami langsung melanjutin perjalanan. Suasana desa yang gelap betul-betul bikin bulu kuduk berinding. Setengah perjalanan, kami melewatin kebun pisang dan bambu milik Zahir. Gue emang ngambil jalan pintas agar bisa cepet-cepet nyampe di rumah Ki Dukun. Saat asik-asiknya jalan, nah, tiba-tiba ada sesuatu yang nabrakin gue. Refleks gue lompat.
Udin dan Jono refleks berpelukan. Mungkin Jono terbawa cerita tentang pocong Saropah. Belum sempat ngelihat apa yang nabrakin, tahu-tahu gue dengar suara cekikan. Pohon bambu yang tadinya berdiri gagah langsung roboh. Begitu ngedengar suara itu yang ada di hadapan kami bertiga. Sumpah kami bertiga berjingkrak kaget. Bulu kuduk merinding. Jono menyenggol-nyenggol tangan gue. Man, ada apa? Kenapa lu diem? Jono penasaran. Gue mandang Jono, terus mandang Udin. Wajah gue terasa memucat. Di bawah cahaya remang-remang bulan, gue ngeliat di belakang mereka ada pocong si Saropah. Muka tuh pocong merah menyala. Matanya melotot kejam. Kagak ada ekspresi belas kasihan sama sekali. Tapi gue heran, kenapa Jono sama Udin gak ngerasa sama sekali kalau di belakang mereka ada buntelan pepesan. Yang gue bisa lakuin cuma bisa ngasih bahasa isyarat tanpa bisa berkata apa-apa. Sumpah gue shock. Kagak tahan sama pemandangan mengerikan. Sumpah gue ngasih aba-aba ke mereka. Lari bang, lari. Tancap kaki gue kabur. Disusul Udin dan Jono yang nyusul gue tanpa tahu apa sebabnya. Ciat! Histeris mereka teriak berbarengan. Sekali lagi si Udin paling kenceng. Baris kedua gue. Nyusul Bang Jono. Entah si Saropah ngedudukin urutan berapa. Gue kagak mau tahu. Gue gak mau repot-repot mikirinnya. Setelah sekian meter gue berlari. Berhenti dulu bang, gue capek banget. Coba lu liatin si Saropah masih ngikutin gue kagak? Tanya gue sambil ngos-ngosan. Kayaknya udah kagak man, jawab si Udin. Emang lu udah ngeliat? Sahut Jono. Belum, kata si Udin singkat. Gue ngejedut kepala si Udin sambil mendelik kalut. Baru sadar gue ngejakin mereka lari ke arah yang salah. Jalan yang gue lalui adalah jalan di ujung pemakaman umum desa. Mau balik takut si pocong ada di belakang. Si Udin dan Bang Jono pun gak mau diajak balik muter ke jalan yang tadi. Terpaksa kami kagak mau mengikuti jalan setapak makam yang menghubungkan ke jalan utama yang sebelumnya tadi kami lewatin. Hanya ada satu jalan supaya kita bisa keluar dan balik ke rumah kita, yaitu lewat sana. Gue nunjuk ke arah sebuah makam. Tapi man, itu makam si Saropah kan? Udin bergidik ngeri. Lah, mending ngelewatin rumahnya. Si Saropah kan lagi kelayapan di luar sono. Akhirnya Jono sama Udin setuju. Pas di depan makam, kami ada keraguan di hati. Takut bercampur ngeri melihat kondisi makam yang gelap gulita. Segala macam bayangan berkecambuk di pikiran. Jangan-jangan si Kunti nongol. Jangan-jangan si Genderuwo lagi kebagian jadwal ngerondaan di malam. Jangan-jangan Pak RT kesurupan. Lu aja yang di depan, Din, kata gue. Ketus pada si Udin sambil berpindah posisi di belakang Jono. Udin mendelik. Kepalanya menggeleng kuat. Bang Jono kan ketua preman. Udin balik duduk ke arah Jono. Giliran Jono yang mendelik sebel.
Mau kagak mau Jono harus ngurut bagian jalan yang paling depan. Dia pasti malu kalau sampai dituduh pengecut. Oke, gue duluan, lu paling ekor Din. Biar Parman di tengah. Lewat makam gini aja, masa kagak ada yang berani? Dasar penakut. Lupa deh. Jono berjalan pelan. Bibirnya monyong ngomel-ngomel. Lagaknya persis maling jemuran. Jarak 200 meter masih aman. 300 meter nambah aman. Jalan kami tidak lagi ngendap-ngendap kayak tadi, lebih nyantai. Tuh kan, apa gue bilang, nih makam kagak ada angker-angkernya sama sekali. Dasar mental kalian aja yang pengecut. Kagak salah gue jadi preman yang paling ditakuti di kota, cerocos Jono memecah keheningan malam. Bukannya takut bang, kita cuma nyadar kalau pemimpin tuh tempatnya di depan. Ntar kalau ada apa-apa sama abang, kita kan bisa ngasih tahu duluan. Jurus ngerayu gue keluar. Setelah sekian menit berjalan, tiba-tiba bulu kuduk berdiri. Tiupan angin malam kian memperburuk suasana hati. Perasaan gue kok kagak enak ya bang? Pasti ada yang lagi ngamat-ngamatin kita nih. Paling gak penghuni makam ini. Gue curhat. Banyak bacot lu ah. Udah sono cepetan. Jalan. Masa preman takut sama setan? Sampai segede gini gue kagak pernah takut sama yang namanya setan. Harusnya kalian niru sifat gue dong. Nasihat Jono panjang lebar. Tapi beneran bang, gue juga ngerasa merinding timpal Udin. Diem lu pade, bentak Jono nutupin rasa takutnya. Kami diem, suasana hening. Terdengar hanya suara langkah, kaki yang menginjak ranting-ranting kering, serta suara hewan malam. Man, berhenti dulu, suara Udin tegang. Emang ada apa Din? Tanya Jono tanpa nengok. Gue pun kagak berani nengok ke arah Udin. Ada yang megangin bajuku, kata Udin kali ini suaranya rada gemetaran. Gue pun ikut refleks gemeteran. Lu tengokin, siapa yang narik baju lu? Din, perintah Jono masih kagak berani nengok. Abang aja yang nengokin, gue takut bang. Makin gemeter aja suara Udin. Bukannya lu yang bagian ngejagain ekor, sahut Jono ngamuk. Parman aja deh yang nengokin Udin, balik nyuruh gue. Jujur gue mendelik kaget. Emang Bang Jono takut? Lu juga Din? Hah? Apalagi gue? Memang siapa yang nyebarin fitnah kalau gue pemberani? Tanya gue kagak kalah frustasinya. Parman, tengokin, bentak Jono dengan nada tinggi. Buset dah, takut ke Jono ngalah-ngalahin rasa takut gue kedemit. Nyerah, terpaksa gue nengok ke belakang dengan masih memejamkan mata. Saat ngintip pakai satu mata masih gelap, kagak kelihatan apa-apa. Suara binatang malam yang kedengeran rame, tapi Din, apaan itu Din? Masih setengah mata dengan memicing, gue menjerit histeris. Lari! Udin nambahin jeritan malam lalu lari. Jono kagak kalah kenceng jeritannya. Sama seperti Udin, dia langsung lari. Woi, gedebuk. Setan! Jono mencak-mencak.
Gue bingung. Gue yang terlambat lari. Pan seharusnya gue yang lari duluan, karena gue yang nanya dan histeris. Perasaan tadi kagak lihat apapun. Saking kencangnya mereka lari, di tengah kegelapan makam, kaki mereka sampai ke sandung-sandung nisan. Jatuh jumpalitan, jatuh lagi, nyungsep, bangun lagi, lalu salto barengan dengan posisi saling bertubrukan. Gue yang lari paling belakangan, kaget ngeliat kecelakaan beruntun itu. Ditambah lagi kaki gue yang nyandung ranting kering. Kedebuk, nyungsep. Badan gue nyangsang di atas tumpukan badan mereka. Empuk. Udin menjerit hebat. Jono apalagi, karena ada di tumpukan yang paling bawah. Hadau, sakit, peletak. Ampun bang, ampun. Gue kesandung bang. Buruan bangun, jangan kelamaan di atas badan gue. Jono ngejorokin badan kami berdua, lantas ngebersihin debu yang nempel di bajunya akibat jatuh tadi. Emang apaan yang lu lihat barusan, Man? Tanya Jono penasaran. Iya, apaan, Man? Ikut Udin bertanya-tanya. Gue ngejapin mata, berpikir sebentar. Gue ngelihat mukanya si Udin, bang. Jawab gue jujur. Lah, terus katanya di sebelah mana? Jono nanya lagi. Gue nundukin kepala beberapa detik, lalu ngegeleng kuat. Gue cuma ngelihat mukanya si Udin, bang. Terus gue kira ada genderuwo di belakang. Baku, ceplak, pak. Muka gue langsung kena gampar, bang Jono. Terus ngapain Udin teriak kenceng tadi? Kali ini Jono ngeliat Udin sembari ngepalin tangan. Gue kira yang narik-narik baju Saropa. Kagak taunya nyangkut di ranting pohon Kamboja, ujar Udin dengan mimik wajah ketakutan. Bikin tak panik aja kalian, gerutu Jono mangkel. Tapi Pan tadi abang juga ikutan teriak-teriak, protes gue geram. Iya, ikut Udin membenarkan. Malah abang lari duluan. Gue rada sewot. Iya, Udin nyawut lagi. Katanya berani, tapi kaburnya. Gue ngelirik Udin tanpa berani nerusin kalimat. Kaburnya kenapa, hah? Kata Jono. Kaburnya paling kenceng, jawab Udin, tanpa rasa penyesalan sedikit pun. Kubrak, Din. Ya, jangan lupa teman-teman semuanya buat subscribe channel ini. Jangan lupa juga buat share, buat komen juga. Apabila sudah di-share, jangan lupa nyalakan notifikasi di handphonenya supaya mendapatkan updatean terbaru dari channel ini. Dan kita akan lanjutkan kembali cerita ini ya teman-teman semuanya. Bab 4. Perjalanan ke rumah Aki Dukun yang seharusnya membutuhkan waktu sekitar setengah jam harus kami lalui hampir pukul 2 jam. Teror si Saropa kagak ada henti-hentinya. Gue ya, Bang Jono yang gue kira berani, ternyata sama aja sama si Udin. Setali ikat pocong juga sama gue. Nah itu cekikan ala gue. Nah Saropa protes kan. Malam itu kami masih terjebak di TPU, jalan setapak yang menghubungkan ke jalan utama serasa begitu panjang dan jauh. Mata nyalang menyapu setiap sudut-sudut makam. Sesekali Udin mendahului jalan gue. Sesekali merapat ke Bang Jono. Kentara sekali kalau si Udin
benar-benar ketakutan. "Buruan Din, rada cepet jalannya." Gue ngedorong badan Udin yang waktu itu tepat di depan gue. "Lah, situ kok yang punya hajat, Man." Gue kan cuma ikut-ikutan, nolak Udin halus. Gue lirik Bang Jono yang sedari tadi tegang. Gue nyadar sebenarnya muka Bang Jono sangar, tapi kenapa gue kagak ada takut-takutnya sama sekali. "Masih jauh kagak, Man?" tanya Bang Jono. "Bentar lagi juga nyampe, Bang," jawab gue. "Ah, Man, gue kebelet kencing. Kira-kira si Saropah ngintip kagak ya?" tanya Jono. "Bego." Gue mikir bentar lalu ngegeleng. "Ya udah, lu tungguin gue." Bang Jono memilih tempat di dekat pohon beringin besar. Gue sama Udin nungguin dari kejauhan. Tiba-tiba telinga gue mendengar sesuatu. Gue nengokin muka ke belakang. "Lu denger kagak, Din?" kata gue setengah berbisik kepada Udin. "Ah, please dong, jangan nakut-nakutin," rengek Udin seraya merapat. Kami berdua tegang. Sementara Bang Jono belum juga balik. Gue mempertajam pendengaran. Beneran, kagak salah. "Parman, balikin tali pocong gue." Hihihihi. Suara itu sangat gue kenal. Din, suara itu, Din." Badan gue menggigil. "Suara apaan sih, Man?" tanya Udin. Nyantai, kening mengerut helat. "Masa telinga gue yang parno?" Gue muter pandangan, super curiga lihat satu persatu pohon di sekitaran. Di salah satu pohon, pandangan gue terhenti. Sekali lagi gue pertajam penglihatan. Ada perempuan berambut panjang yang lagi berayun di salah satu cabang pohon. Masih belum yakin, gue kerjap-kerjapin mata. Muter bola mata ke atas, ke kiri, ke bawah, ke kanan. Finish ke pohon. Alamat perempuan itu sudah kagak ada di balik pohon. Kemana perginya? "Parman." Suara itu kembali memanggil. Badan menggigil panas dingin. Gue ngelirik si Udin yang masih ada di tempatnya, ngejoprok di atas nisan. Badannya yang bulat kayak buntelan spray, terlihat seperti seonggok karung beras di bawah cahaya sinar rembulan. Kenapa Uji nantai? Apa si Udin gak dengar apa? Kalut, grogi, ditambah lagi Jono belum balik-balik. Perasaan gue hampir seperempat jam dia pamitan pipis. Jangan-jangan Jono kesasar. Jangan-jangan Jono dibawa kuntilanak. Jangan-jangan Jono malakin penghuni kuburan sini. Tiba-tiba pandangan gue tertambat pada nisan yang didudukin si Udin. Jantung berdetak semakin cepat. Gue baca tulisan di nisan itu. Saropah binti Hambali, Jumat Kliwon. Din. Lihat yang lu dudukin tuh, Din. Tangan gue nunjuk-nunjuk ke arah nisan. Ada apa sih lu, Man? Kok kayak orang kesurupan? Udin masih belum nyadaran. Itu yang lu dudukin rumahnya si Saropah, jelas gue dengan suara yang semakin berat dan gemetar. Kaget, Udin nengok sebentar ke nisan yang dia dudukin. Beberapa menit Udin terdiam. Lalu, Po,
Pocong. Mak. Tunggang langgang Udin terbirit-birit. Kakinya yang pendek ngempar-ngempar. Nisan yang lain. Jumpaitan gue lihat laritan si Udin. Gue terbengong-bengong, yang pasti dia kagak ngusep-ngusep lagi kayak malam kemarin. Kayaknya si Udin udah terlatih lari dengan sendirinya. Gue melongo. Perasaan yang dekat di sampah kagak ada pocong. Hitungan detik si Udin sudah hilang dari pandangan. Hilang entah kemana. Tinggal gue yang sendirian di tengah makam yang luas itu. Nyesel kenapa tadi gue ngasih tahu si Udin kalau hasilnya dia bakal ninggalin gue tanpa kata-kata perpisahan. Apa yang harus mesti gue lakukan sementara Jono juga belum kembali. Beruntung sekian menit kemudian Jono datang. Sedikit lega karena Jono kagak datang sendiri. Ada Udin ngikut di belakangnya. Pasti pada saat lari tadi Udin sambil papasan sama Jono lalu ngikutin supaya ngejemput gue. Buruan man, lanjutin jalannya. Si Udin setia loh, sampai nyusul segala. Ujar Jono. Gue ngikut. Kagak lama kami berhasil keluar dari area pemakaman tanpa ada gangguan yang berarti. Tapi heran, sepanjang perjalanan tadi gue ngeliat si Udin diam terus. Kepalanya terus-terusan menunduk dan memilih jalannya di belakang. Sama sekali kagak bersuara. Ada apa gerangan dengan Udin? Aneh. Lu kenapa, Din? Tanya gue penasaran. Tapi Udin kagak ngejawab, tetap diam. Ngelirik pun kagak. Takut mungkin banget. Kali ini Jono yang ngejawab. Tumben aneh sikapnya bang, protes gue. Jono menghentikan langkahnya, lalu nengok ke arah Udin. Buruan Din, lu jalannya lelet. Bang Jono narik-narik tangan Udin. Tapi kagak salah nih. Bukan Udin yang ditarik-tarik Bang Jono. Gue ngocek-ngocek mata. Berusaha mandang sekali lagi sosok yang berada di belakang Bang Jono. Hah? Beneran itu bukan Udin, tapi seikat pocong. Agaknya Jono juga tahu itu bukan lagi Udin. Hah? Man, si Udin jadi bencong man. Kagak nyadar Bang Jono salah nyebut. Gue baru tahu. Ternyata Bang Jono juga takut sama bencong. Kagak nyangka gue. Semburat gue sama Bang Jono kabur lari sampai ngepot-ngepot. Kami terpisah di jalan utama. Bang Jono balik masuk ke makam. Nah loh, alhamdulillah. Dengan susah payah gue nyampe rumah. Kagak tahu gimana nasib Udin dan Bang Jono. Yang pasti keesokan harinya mereka berdua ditemuin pingsan di area makan, kemudian dianterin pulang ke rumah. Malam berikutnya. Kejadian semalam ternyata kagak bikin Jono dan Udin kapok. Gue sampai terharu karena Jono masih mau bertahan di kampung gue. Kami sepakat untuk menghadapi pocong si Saropa. Lu yakin bang? Tanya gue rada ragu. Man, gue emang preman. Tapi gue preman yang punya perasaan. Gue mau bantu kesulitan lu, kata Jono ngejelasin. Gimana dengan lu Din? Masih mau ngebantuin si Parman? Tanya Jono ke Udin. Rada ragu-ragu Udin ngangguk. Semakin terharu. Beruntung gue punya teman seperti mereka. Sesuai kesepakatan hari itu,
gue akan menghadapin arwah si Saropah, gimana pun takutnya. Sore menjelang. Sambil nongkrong di balai-balai bambu, kami mikirin cara untuk ngalahin pocong itu untuk sementara waktu tanpa bantuan aki dukun. Jono emang punya tampang pemberani. Badannya kekar, kumisnya kayak orang keluaran misbar. Mukanya rada hancur. Kabarnya sih dulu pernah kegencet pintu saat nyanya ngamuk-ngamuk karena ulah Jono yang kelewatan. Saat ngamuk nyanya nutup pintu kagak tengok kanan tengok kiri tanpa nengok muka Jono dulu yang lagi sandaran di sisi pintu. Alhasil begitulah muka si Jono repak karena kegencet pintu. Keterlaluan kali kebandelan si Jono sampai nyanya kalap begitu. Man, gue mau nyari rokok dulu bareng si Udin. Kebetulan dia juga mau ke warung, kata Bang Jono ngagetin lamunan gue. Hari mulai terlihat gelap. Jangan lama-lama bang, gue kagak mau nunggu pocong si Saropah sendirian. Jono ngangguk. Tahu-tahu emak nongol di dalam rumah, mungkin mau nitip sesuatu. Begitu mendengar Udin akan pergi ke warung. Emak nitip obat nyamuk bakar, kata emak. Jono mengangguk lagi, lantas beranjak pergi. Sementara gue tetap duduk nyantai di balai-balai depan teras rumah. Setengah jam lagi asik-asiknya nikmatin singkong rebus, tiba-tiba datanglah si Udin dengan tergopoh-gopoh. Mukanya tegang, mukanya nampak pucat. Saking tergopoh-gopohnya Udin sampai kaki Udin terserimpet sarungnya yang sedikit kegedean. Man, Bang Jono hilang. Udin mencak-mencak. Emang kenapa sih Jono, Din? Obat nyamuk bakar pikiran nitipan emak nggak hancur kan, Din? Tanya emak. Gue keselak singkong. Udin keselempet salung. Emak yang mendelik. Emak kok aneh, bukannya ngawatirin Jono, malah ngawatirin obat nyamuk titipannya. Bang Jono hilang mak, diculik arwahnya si Saropah, jelas Udin. Gue kesel. Udin kagak lagi keserimpet sarung. Mungkin saking beribadnya Udin ngelepas sarungnya ya tanpa sadar. Tinggal pakai kolor doang. Hah? Mak kaget. Hei, yang bener lu Din, gue panik. Udin ngangguk. Yuk Din, sekalian kita cari bantuan Pak Ustadz, kata gue kagak sabaran. Hei, tunggu bentar, mau ikutan. Panik biar ribet sambil ngisingin daftar. Sekalian bawain pulang obat nyamuk bakar pesanan emak. Ingat jangan nyampe remuk, pesannya. Ya, gitu teman-teman semuanya. Nanti kita akan lanjutkan lagi ceritanya di postingan yang berikutnya. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share